Guangzhou juga ada subway, tapi hanya ada satu line. Jadi sekarang ini saya ada di stasiun Munhua-Chongdang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan Culture Center. Jadi seperti ini stasiunnya, lengang gitu ya, tidak seramai seperti di Seoul sana. Jalan mau menuju ke bundaran yang waktu Gwangju Uprising itu dipakai buat kumpul-kumpul mahasiswa itu. Jadi nanti ke atas terus belok kiri untuk menuju ke bundaran. Ya kayak bundaran HI itu tempatnya kayak gitu. Itu patung tangan gini, namanya patung Sengni, artinya victory, kemenangan. Patung itu menggambarkan kemenangan Gwangju pada waktu terjadinya Gwangju Uprising itu. Itu menggambarkan kemenangan demokrasi di Gwangju ini. Satu peristiwa yang membuat Gwangju terkenal di dunia adalah yang namanya Gwangju Uprising. Peristiwa itu terjadi tanggal 18 Mei 1980. Waktu itu mahasiswa Korea melawan pemerintahan pada waktu itu. Ini dikenal sebagai peristiwa demokrasi yang bukan hanya mempengaruhi negara Korea tetapi juga negara-negara di Asia. Salah satu film kisah nyata dari peristiwa ini yaitu Taxi Driver. Kalau Anda pernah nonton film ini, Taxi Driver, ini merupakan kisah nyata yang latar belakangnya adalah peristiwa Gwangju Uprising itu. Sampai sekarang peristiwa itu masih dikenang dan korban yang berjatuhan diyakini tidak tercatat itu lebih banyak dari yang ada. Kalau di film Taxi Driver, si supir taksi itu mengantarkan wartawan dari Jerman dan oleh wartawan Jerman itulah kemudian peristiwa di Gwangju ini yang tadinya ditutup-tutupi dari mata dunia kemudian dibuka oleh wartawan yang dari Jerman ini, sehingga dunia tahu bahwa kekejaman itu sedang terjadi di Gwangju. Mahasiswa pada dipukuli, dibunuhi, kemudian mayatnya dilempar begitu saja. Di film Taxi Driver itu sebagian diperlihatkan seperti itu dan itu benar-benar terjadi. Dari foto-foto yang dipajang di stasiun Culture Center tadi itu, di situ diperlihatkan betapa kejamnya rezim pada waktu itu. Si supir taksi dan wartawan yang dari Jerman itu sudah meninggal, bukan pada saat peristiwa itu, tapi meninggal karena usia tua. Nah, wartawan Jerman ini ketika masih hidup, dia berkeinginan ketika meninggal nanti ingin dimakamkan di Gwangju ini. Tetapi dari pihak keluarganya yang memperbolehkan. Tetapi di Gwangju sendiri dibangun semacam memorial tombstone, kuburan untuk mengenang wartawan Jerman itu. Isinya bukan jasad dari si wartawan itu, tapi isinya potongan kuku dan rambut yang ditinggalkan pada waktu itu oleh si wartawan Jerman. Wartawan Jerman ini sempat sakit jantung, kemudian sembuh dan sempat pula datang ke Gwangju ini untuk menghadiri peringatan itu. Selain film Taxi Driver yang mengangkat kisah Gwangju Uprising ini, ada film yang lain lagi. Tokoh yang jadi supir taksi itu ya yang main di
Parasite yang kemarin memenangkan Oscar itu. Ya, salah satu tokoh di film Parasite itu, ya, film Parasit. Jadi selain Taxi Driver, film lain yang dibuat berdasarkan kejadian 18 Mei itu ada 26 Years, May 18, Paddle. Itu film-film yang dibuat berdasarkan peristiwa di Gwangju ini, ya, atau Gwangju Uprising. Ya. Kalau mau napak tilas peristiwa Gwangju Uprising itu bisa diawali dari sini, dari stasiun Culture Center ini. Nanti diurutkan ke lokasi-lokasi yang dulu jadi tempat keramaian atau tempat berkumpulnya atau tempat bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang merupakan tangan dari rezim pada waktu itu. Dari sini nanti naik bis ke Gwangju Station dan seterusnya. Nah, di stasiun tadi, yang di platform stasiun tadi ada foto rute peristiwa Gwangju Uprising itu. Ya, kalau mau mengikuti, kalau mau napak tilas peristiwa tersebut. Pada tahun 2011 kemarin ketika peristiwa Gwangju Uprising itu diperingati, istrinya wartawan yang dari Jerman itu datang ke sini dan Sanana Gusmao juga ikut datang, ikut memperingati peristiwa yang sangat menggemparkan dunia itu. Saya Adi, sekarang ada di Gwangju. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi. Itu bundaran yang dulu dipakai buat kumpul mahasiswa pada saat Gwangju Uprising. Ini lokasinya ada di depan Asia Culture Center. Wartawan Jerman itu bernama Jürgen Hinz-Peter. Dia adalah reporter dari NDR atau North German Broadcasting yang melaporkan tragedi 18 Mei untuk pertama kalinya di bulan Mei 1980. Untuk menuju ke bundaran ini bisa keluar juga dari exit 4 stasiun Munhua Chondang atau Culture Center. Atau bisa juga dari exit 3 yang ada di sebelah sana tuh, di stasiun yang sama.
dari exit 3 atau exit 4, begitu keluar itu udah langsung ketemu bundaran yang ada di sana. Lokasi ini namanya Hanel Madang. Tempatnya dekat dengan bundaran tadi. Jadi kalau mau ke sini tinggal jalan sekitar 200 meteran. Dari sini nanti mau naik bis ke Chosun University. Itu ikonik juga di Gwangju ini. Termasuk universitas tua itu di Gwangju.